Baiklah, Bapak dan Ibu, kita mulai pengajiannya lumayan penting insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ba'da subuh Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 bulan Desember tahun 2025 Masehi, kita semua masih mendapatkan banyak sekali nikmat dari Allah. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan penyampaian kultum sampai waktu secukupnya, sampai pukul 5 lewat 8 atau 10 menit. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah datangnya Bapak dan Ibu ke Masjid As-Salam ini, langkah-langkah kaki kanan, langkah-langkah kaki kiri, dan juga berputarnya roda sepeda motor Bapak Ibu semuanya dicatat di sisi Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya akan membacakan sebuah hadis yang sangat penting dan masih ada kaitannya dengan pengajian bulan lalu. Masih ada kaitannya dengan pengajian bulan lalu. Saya bacakan hadisnya untuk materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nawas ibni Sam'ana radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya takdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran tuhajjani an sahibiha. Rawahu Muslim. Artinya niki bahasa Arabe ra patek angel niki. Saya terjemahkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dados enten wong jenenge An-Nawas bin Sam'an, Pak Nawas bin Sam'an niku nate ngendika, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Dados Nawas bin Sam'an tahu krungu Rasul nate ngendika ngeten iki. Nah niki ngendikane Rasul sakniki ngeten iki. Nanti
pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia. Saya ulangi ya. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia. Didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Quran surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu pula surat Al-Imran mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Ali Imran. Dan seterusnya, hadis riwayat Muslim. Dados ngaten Bapak Ibu, menurut hadis yang baru saja saya baca ini, setelah bulan yang lalu kita fokus pada urusan membaca Al-Quran. Kalau bisa ya mengkatamkannya, mboten ketang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, yang hadis ini menekankan pengamalan dari apa yang kita baca itu. Jadi kalau yang kemarin, hadis yang kemarin, sebentar saya bacakan, langsung terjemahnya. Dari Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Niku sing hadis wingi. Dados maca Quran itu nanti kita akan mendapatkan bantuan pertolongan dari bacaan Quran kita. Lalu hadis yang kedua ini lebih dalam lagi. Ternyata yang kedua ini nanti pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya yang dulu mengamalkannya di dunia, didahului dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Yang keduanya saling berbantah mengenai ahli mereka masing-masing. Surat Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini, umpamanya nggih, amin ya rabbal alamin, contohnya nggih, amin ya rabbal alamin, Hanif umpamanya nggih. Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini Hanif adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu pula surat Ali Imran mengatakan orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Ali Imran. Nah, sekarang Hanifnya saya ganti dengan Mas Jarot. Nah, gitu toh. Kok ora tahu ngamalke pripun toh ngamalke terus Pak Joko. Nah, Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini, Mas Jarot ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Demikian pula surat Ali Imran mengatakan hal yang sama. Orang ini, Mas Jarot ini adalah orang yang mengamalkan surat Ali Imran. Maka kami berhak untuk menolong dia besok ketika hari kiamat itu seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau dilihat dari sisi periwayatan hadis ini termasuk insya Allah hadis yang sahih. Insya Allah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sisi ilmu mustalahul hadis, periwayatan hadis, kita tidak perlu lagi meragukan kesahihan hadis itu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sehingga insya Allah hadis ini sahih. Nah, sekarang masalahnya gini. Berarti kita selain membaca Al-Quran, niku nek iso ya ngerti artine. Nek pun ngerti artine, niku dilakoni ngoten. Ning tenanan mboten mung dalam lisan tok. Dilakoni tenan. Contoh nggih. Contoh. Sekarang saya akan masuk surat Al-Baqarah dulu. Secukupnya sampai jam 5:10 kita nanti ya, masih ada waktu setengah jam lagi pengajiannya. Kita akan berikan contoh-contohnya. Misalnya sekarang kita masuk surat Al-Baqarah tadi yang saya baca tadi. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 tadi saya baca di rakaat yang pertama. Saya bacakan yang 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya ayat itu adalah menyuruh kita supaya kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita, ternyata ada uang sing sasi Ramadan ora poso. Ada sahur melu tetep sahur. Mending ngarepe bojone ya sahur, ngarepe anak-anake barang sahur. Jam 7 esuk mangkat gawean. Nah niku boten sing swara mampir. Jam 12 mampir. Mampir soto. Soto ten masaran, ngopo ndadak tekan masaran? Gen renek sing kenal, renek sing ngerti. Takoni karo sing dodol. Lho Pak kok tumbas soto napa jenengan mboten siam? Aku musafir kok Mas. Lah jenengan ngapunten, daleme pundi? Aku Pajang Solo Mas. Lah mriki pundi Pak? Kene masaran. Lah kan aku wis lunga to? Aku kan wis lunga saka ngomah, wis metu saka ngomah. Dadi aku wis musafir. Ning ndek esuk wae nggih sahur, ya sahur. Lah mangke sonten mangke nggih buka, ya buka enek undangan berbuka puasa bersama ning Masjid Asalam kok. Ya buka to Mas, ya wangun-wangune wong, wajar-wajare wong diundang ya mara. Lah sakniki pesen sotone pinten? Gandeng musafir. Wis nganuhe Mas, 3 mangkoke Mas. Sing panas ya sotone sing panas. Karo sambele sing akeh sak lepek sing gedhe. Tempene goreng 6, tahu ponge 6, karake 10. Oh nggih. Sudah makannya tuh sampai berkeringat, sampai umbele barang metu san sambele pedes to. Ning ra poso. Berarti dia tidak mentaati Al-Baqarah 183 tadi itu. Selain dia tidak akan mendapatkan ini, tidak akan mendapatkan, Al-Baqarah mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Dia tidak akan mendapatkan itu. Selain dia tidak akan mendapatkan itu, dia ini orangnya akan mendapatkan adab dari Allah. Karena dia tidak mengikuti surat Al-Baqarah 183. Gitu. Nah sekarang contoh yang lain. Ternyata ada orang yang ngengkel. Aku sing ra tak lakoni mung poso tok. Ning salate aku tertib. Kabeh wong ngerti nek salatku ki tertib. Ning masjid subuh, luhur, asar, maghrib sak ning masjid. Ning nek poso ki aku pancen ra kuat. Dadi ya piye meneh ora kuat. Padahal cuma alasan tok itu. Nah, nanti terkena ayat. Terkena surat Al-Baqarah ayat 208. Sekarang untuk yang ngasta Quran, silahkan lihat teksnya. Surat Al-Baqarah ayat 208. Untuk yang ngasta, yang tidak apa-apa. Saya bacakan ayatnya. Itu intinya gini. Ternyata menurut surat Al-Baqarah ayat 208 itu, kita itu sebenarnya diminta untuk masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Gitu. Ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi ya sedapat mungkin semaksimal yang kita bisa, ya kita masuk dalam Islam itu secara keseluruhan, buatan pilih-pilih. Wah, sing niki oke, aku nglakoni. Sing iki oke, aku nglakoni. Sing iki ora, iki abot tok. Sing iki ora, aku ora seneng kok. Ndak bisa seperti itu. Nah, ayatnya Al-Baqarah 208. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Dan janganlah kamu sekalian
mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ayatnya semacam itu, jelas sekali. Jadi kalau ada yang tidak mengikuti Al-Quran secara keseluruhan, padahal dia mampu, dia terkena ayat ini. Ternyata ada orang yang sholatnya tertib, tapi puasanya tidak lakukan. Puasa Ramadannya ada juga yang puasa Ramadannya dia lakukan, tapi sholatnya tidak tertib. Gitu. Sholatnya hanya Jumatan saja. Sholatnya hanya Idul Fitri saja. Ada juga ibu-ibu, mungkin ada di belakang sana. Ada yang sholatnya tertib. Puasa Ramadannya tertib, tapi pakai jilbabnya tidak tertib. Itu munafik yang semacam itu. Jadi sholatnya tertib, puasa Ramadannya tertib, tapi pakai jilbabnya tidak tertib. Itu munafik gitu, seperti itu. Besok pasti masuk neraka, pasti. Pasti. Saya tahu dalil-dalilnya. Pasti masuk neraka. Karena ngentengi Allah, ngeremehki Allah. Dia pakai jilbabnya hanya 3 tempat tok. Pengajian, jagong manten, sama layat. Dah itu tok. Di luar gini tidak pakai. Apakah banyak orang Solo yang besok masuk neraka gara-gara itu? Banyak. Ini keluar aja banyak. Pasar apalagi. Tapi kalau ibu ngeyel, ya tidak apa-apa. Ya silakan besok masuk neraka. Gitu. Karena munafik, gitu loh. Sik tak terangke sana kayak. Jadi ajeng nyoteng kula nggih nyoteng ngoten nggih. Sik kene kula tak tenggas kedap. Kula tak ngurus ini ibu niki. Sekarang gini, Bu. Silakan yang ngasal Quran semuanya membuka surat An-Nisa ayat 137. Sekarang buka sekarang. Yang ngasal Quran. Saya bacakan ayatnya sekarang. An-Nisa 137 dan 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. 138. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Begitu ayatnya. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 137 dan 138. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, kemudian dia beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, kemudian semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka 1. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang itu, dan 2. Allah tidak akan memberikan kepadanya petunjuk menuju jalan yang lurus. 138. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Seperti itu ayatnya. Jadi berikan kabar gembira dengan siksa yang pedih. Seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang beriman lalu kafir. Beriman lalu kafir. Waktune salat. Waktune poso. Waktune nggo kudung, orang nggo kudung. Gitu loh. Waktune nggo kudung, orang nggo kudung. Gitu. Terus sekarang ibu-ibu tak kasih tahu sekalian, sekedap nggih Pak, nggih sekedap nggih. Pun sekedap. Ibu-ibu itu harus pakai jilbab. Bisa melepas jilbabnya apabila ibu-ibu itu bertemu dengan 12 orang sebagai berikut. 1. Bertemu suaminya sendiri. 2. Bertemu ayahnya kandung sendiri. 3. Bertemu ayah mertuanya. 4. Bertemu anak-anak kandungnya sendiri. 5. Bertemu dengan saudara-saudara kandungnya yang laki-laki. 6. Bertemu dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki. 7.
bertemu dengan anak-anak laki-lakinya saudara perempuan. Jadi ponakan-ponakan itu boleh. Lalu yang ke-8 itu dengan sesama muslimah boleh. Kemudian yang ke-9 dengan budak yang dimiliki. Kemudian yang ada yang carry ini, ada yang carry 1 ini ya. Enggak teringat sebentar. Tak baleni. Pertama dengan suaminya sendiri. Boleh lepas jilbab. Yang kedua dengan ayahnya sendiri. Yang ketiga dengan ayah mertua. Yang keempat dengan anak-anaknya sendiri. Nah, yang kelima saya tadi lali. Yang kelima dengan anak-anak suaminya. Dengan anak-anak suaminya boleh lepas jilbab. Yang keenam dengan saudara kandungnya sendiri yang laki-laki. Yang ketujuh dengan anak laki-laki saudara laki-lakinya. Yang ke-8 dengan anak laki-laki dari saudara-saudara perempuannya. Yang ke-9 dengan sesama muslimah. Yang ke-10 dengan budaknya apabila mereka memiliki budak. Jadi kalau ibu-ibu memiliki budak laki-laki boleh lepas jilbab di hadapan budaknya. Yang 11 apabila ibu-ibu punya pelayan laki-laki tua yang sudah tidak punya gereng kepada perempuan, itu boleh lepas jilbab, boleh. Yang ke-12 terhadap anak laki-laki yang masih kecil yang belum tahu tentang aurat wanita. Hanya itu yang boleh. Selain itu pakai jilbab semua gitu. Jadi kalau menantunya boleh, menantunya boleh. Kan menantunya boleh. Jadi dengan menantu bergoncengan kemana-mana diantarkan menantu terus cekelan, ibu cepengan nggih Bu nggih. Oh iya le, aku engko ndak malah tiba nggih ngatos-atos nggih. Saya bu niki enten polisi tidur. Polisi tidur anu nggih cekelan Bu cekelan. Nah, ndak apa-apa. Satu mobil dengan menantu boleh, ning nek ipar ndak boleh. Ipar ndak boleh. Lah jadi kembali lagi ndak salat jam 5:08 kita nanti selesai, waktunya habis. Orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu beriman, lalu kafir lagi, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi. Itu orang munafik yang semacam itu. Kalau munafik, maka bisa dilihat sekarang surat An-Nisa ayat 145. Kita lihat sekarang An-Nisa 145. Saya akan menunjukkan ayat yang mengatakan bahwa orang munafik itu ternyata ditempatkan di lapisan neraka yang paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan oleh Allah di lapisan yang paling bawah dari nerakanya Allah, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari mereka. Pun terserah ibu niki sing ngengkel-ngeyel mboten napa-napa. Niku malah enten wong sing mangkaten masjid niku rukuhe disamperke tok ngoten iki. Ngoten. Yo nggih bareng ngoten iki rampung to, copot meneh yo samperke meneh. Dadi rambute ketok, kupinge ketok, gulune ketok. Niki saking napa dengkul ke bawah kelihatan. Nggih ngiki ngoten niku. Dikandani ngiki ngoten niku. Sesuk sore mati, sesuk sore Rebo, sane Rebo to, sok Kemis bar asar mati remuk. Pun. Kula tak mriki melih sakniki. Niku nggih termasuk nganu. Nggih termasuk sing bapak-bapak sing punya anak perempuan, punya istrinya perempuan, ya seperti itu juga. Jadi diingatkan, kasihan bapaknya sudah rajin ke masjid, sholatnya tertib, puasanya tertib, istrinya juga puasanya tertib, tapi pakai jilbabnya tidak tertib. Itu bisa jadi secara linguistik ya, secara makna bahasa. Kalau kita analisis dengan ilmu bahasa, itu bisa masuk munafik orang-orang semacam itu. Karena dia mampu melaksanakan, sebenarnya mampu. Pemerintah ya orang ngelarang. Kan pemerintah tidak ngelarang. Pak Lurah Pajak ya tidak melarang pakai jilbab. Kan tidak melarang. Kecuali kalau pemerintah melarang. Contohnya apa? Ada contohnya yang kita tidak pernah melakukan. Dan itu syariat Islam. Apa? Potong tangan. Tidak pernah kita laksanakan potong tangan. Padahal yang mencuri di Indonesia ini banyak sekali. Ada ayatnya apa? Ada ayatnya. Monggo kalau ingin tahu ayatnya. Kalau ingin tahu ayatnya silahkan lihat surat Al-Maidah sekarang.
Surat yang kelima ayatnya 38. Itu ayat yang membicarakan tentang ketetapan Allah tentang orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Nah, nanti kalau keterangannya mencurinya seberapa ya mungkin ada keterangan yang lain. Berdasarkan teksnya kalau mencuri tidak ada alasan apa-apa, potong tangannya. Saya bacakan ayatnya sekarang. Monggo kalau ada yang penasaran dengan ayatnya silakan lihat HP-nya, lihat Al-Qur'annya dibuka, yang ada terjemahnya sekalian. Surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 38. Lah dhewe niku sok-sok oke ra ngertine. Sebabnya ramudeng dengan kitab suci kita tuh ramudeng gitu loh. Jadi kan itu ayatnya udah lama, sejak 1400 tahun yang lalu. Dhewe ya maca ya katam, ning ramudeng dengan apa yang kita baca ngoten lho dhewe niku. Ning dhewe niku mboten mriki mudeng kabeh. Sing mboten mudeng sing nggih sing njaba masjid mriko, njaba masjid As-Salam. Nek mriki mboten enten sing ngoten niku. Mboten beda maksud kula lah. Saya bacakan ayatnya sekarang. Al-Maidah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Lihat terjemahannya. Adapun laki-laki yang mencuri dan perempuan-perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah wallahu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari ayat ini sebenarnya kalau dalam Islam kalau ketahuan mencuri apalagi sampai miliaran rupiah di Jakarta itu ini direkam toh. Oh, di Jakarta tuh banyak yang mencuri. Di Jakarta tuh banyak yang mencuri di Jakarta itu. Banyak sekali mencuri uangnya rakyat. Mesake toh. Sing mesake sapa? Ya sing nyolong kuwi. Harusnya tuh dipotong tangannya. Dan mereka Islam. Salatnya tertib. Puasa Ramadannya tertib, bahkan tarweh keliling. Oh, sana. Ning nyolong. Kok cedake sinten ning kamerane jenengan? Nyolong. Sampai miliaran rupiah. Harusnya potong tangan itu. Kalau menggunakan ayat ini, tapi kita kan tidak bisa dan di Indonesia kan belum kita laksanakan itu. Wah, Pak Joko dan Mas Jarod laksanakan itu, wah ini bubar masjidnya ini. Iya ditutup masjidnya, pengajiannya tutup langsung. Hanif arep dicekel, ampun nyekel kula, Mas Jarod mah dicekel. Sing ngkon mriki kula ya Mas Jarod to. Jadi ayatnya seperti itu. Untuk yang kita belum bisa melaksanakan, sudah kita maksimalkan. Belum bisa melaksanakan ya sudah, enggak boleh sama pemerintah. Apalagi yang lain lagi yang belum bisa kita laksanakan. Zina itu hukumannya enggak bisa kita laksanakan. Coba sekarang kita lihat ya ayatnya ya. Kita lihat sekarang surat An-Nur. Surat yang ke-24, ayatnya ayat 2. Sama-sama, saya tak juga membuka ayatnya. Surat An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazaniyatu wazani fajlidu kullaminhuma mi'ata jaldah dan seterusnya. Agak panjang itu ayatnya itu. Jadi gini, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya 100 kali cambuk. Dan janganlah petugas pencambuknya ada rasa belas kasihan kepada yang dicambuknya untuk menegakkan hukuman Allah. Dan hendaklah pencambukan kedua orang yang berzina itu hendaknya disaksikan oleh orang-orang muslim yang lain. Gitu. Nah, itu di tempat kita belum bisa. Nah, belum bisa gimana? Berarti kita kan tidak bisa melaksanakan. Ya sepenuh terserah pemerintah esok ben.
Karena tidak boleh sama pemerintahnya, kan hak asasi manusia. Sekarang malah berzina itu ora apa-apa sing penting ora ganggu wong. Oh, Al-Qur'an cambuk 100 kali cambuk, iso mati niku. 1 tar. 2 tar. 3 mripate meneh tar. 4 mripate meneh tar. 5 mripate meneh tar. Mata bisa pecah itu. Bisa pecah itu. Bar mripate pecah genti, wetenge genti. Tar ping 1 sok. Dilepas talinya, bruk gitu, bisa mati. Bisa mati. Nah, jadi kita itu tahu lalu kita laksanakan. Kalau kita tahu laksanakan, yang larangan kita tinggalkan, yang perintah kita laksanakan. Maka besok insya Allah kita akan ini. Al-Baqarah mengatakan orang ini adalah orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah. Begitu pula Ali Imran akan mengatakan orang ini yang mengamalkan surat Ali Imran, maka aku berhak untuk menolongnya. Dan ternyata Al-Quran itu ada 114 surat. Enggak usah saya hafal. Oke. Halah Pak ini omong tak oke. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin, As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zuhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Qaf, Ad-Dariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasr, Al-Mumtahanah, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Al-Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, sorry, Alam Nasrah pokoknya, betul, Al-Insyirah, lalu At-Tin, lalu Al-Iqra, Al-Alaq, lalu Al-Qadr, Al-Bayyinah, lalu Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, lalu At-Takatsur, Al-Asr, lalu Al-Asr, lalu Al-Humazah, lalu Al-Fil, Quraisy, Al-Maun, lalu Al-Kautsar, Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lu saya hafal. Ora sak keplok. Saya hafal. 114 surat. Dan saya tahu intinya ini gitu. Lah makanya coba sekarang masih ada waktu sedikit. Kita masuk contoh yang lain surat Ali Imran sekarang ya. Tadi Al-Baqarah sudah.
Sekarang Ali Imran, monggo bapak-bapak ibu-ibu bisa melihat, acak saya contohnya. Misalnya kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya ayat 133, 134. Monggo sekarang kita lihat. Itu ternyata kita tuh tidak boleh mungsuan. Tidak boleh mungsuan. Jadi jutaan tuh tidak boleh. Ayatnya ini, ayatnya. Jadi ini enten sing jutaan, enten mboten. Jamaah jenengan Mas Jawrat sing mungsuan, enten mboten. Ibu-ibu, halal bihalal ora gelem salaman. Ketemu kepethuk ya ora gelem omong-omongan. Malah kepethuk ten gangmu malah melengos pindah ngedoh malah pindah gang. Jadi ketemu niku malah menghindari. Itu tidak boleh. Ada ayatnya. Mana? Ali Imran ayat 133, 134. Kita lihat enggak salah entek wektune. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sekarang 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lihat terjemahannya. Dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah pula kalian menuju surga yang surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga tadi itu disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Sekarang masuk ayat 134, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulangi, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulangi, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulangi, dan orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayatnya ada. Ayatnya ada. Katam baleni meneh, katam baleni meneh. Ning ra mudeng. Basa mudeng pun mudeng, oh berarti aku kudu gampang ngekei maaf ya. Ya no. Gah. Nah, ndak mau. Sak matiku ra bakal ngambah omai. Tiada maaf bagimu forever in my life. I hate you. I hate you. Lah ngoten niku nganti sak matine. Lah sing disengiti wanu mati to. Kabeh do innalillahi wa inna ilaihi alhamdulillah. Ya Allah. Orang seperti itu berarti tidak melaksanakan surat Ali Imran 133, 134. Wah, entek wektune niki. Sekarang yang surat nganu, surat An-Nisa genti sekarang ya, surat An-Nisa genti. Ibu-ibu. Saya tanya ibu-ibu. Apakah ada laki-laki yang sudah mempunyai istri, punya keluarga, tetapi laki-lakinya itu tidak bertanggung jawab, ra tau ngekei dhuwit, ra tau menafkahi? Enten mboten ibu-ibu? Wah, langsung seneng. Wah. Merasa terkena angin. Wah, kata. Piantune ten pundi? Iki ten lerni sing ten mlebu mriki niki. Oh, nggih. Nah, apa ada ayatnya? Ada ayatnya, Bapak-bapak. Jadi nek enek wong lanang saben iso mung rokokan tok. Bune njaluk duite nggo tuku bensin. Duit nggo tuku bensin. 50.000. Rokok 20.000. Camilan 20.000, 100.000. Salah kayak gini. Lah kowe ora meni aku duit, Pak. Ra. Itu melanggar surat An-Nisa ayat 1 ayat 34. Apa ada ayatnya? Saya bacakan ayatnya. Terus rampung.
Pengajiannya rampung ndak? Kesemua oh ya kuat mentong ngomong ra kesel-kesel ngomong nganti sak jam. Pak Anu jare jenengan bagus ning jenengan luwih bagus ning jenenganku mingkem. Oh nggih keren tak rampung kiri niki. Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Cukup sampai situ aja. Ayatnya masih panjang sebenarnya. Jadi sebenarnya laki-laki itu hukumnya wajib menafkahi istrinya. Wajib hukumnya. Jadi tidak boleh laki-laki mau meneng tok ora nyambut gawe, orang mencari nafkah. Angger malam Jumat mau sunah Nabi, malam Jumat sunah Nabi, ora tau kaidit. Mas ora tau kaidit aku to. Angger malam Jumat sunah Nabi nganggo dalil. Nyambut gawe aku dikaidit. Tapi juga ada wanita-wanita, ada ndak? Wanita-wanita yang tidak nonton-nonton bagaimana suaminya, ada ndak Mas Jarot? Jadi suaminya kerjanya 1 bulan dapat 50 juta gajinya, tapi minta pesawat, gitu loh. Kan marake mumet toh. Ada ndak Mas Jarot? Jadi seorang suami yang gajinya 1 bulan misalnya 10 juta, ning jaluke niku bendina niku mung lunga touring nganti garing untuk garing touring lunga ten pundi-pundi ning Canberra, ning New Zealand, ning Bahama, ke Amerika, Inggris, Jepang. Padahal gajinya emang 10 juta. Jaluke akhirnya terus, Mas, kowe mbok nyolong lah gitu akhirnya. Jadi sama-sama pun rampung. Lah intinya kalau bulan yang lalu kita itu hanya disuruh untuk membaca Al-Quran, maka besok bacaan Quran kita akan membantu kita di hari kiamat. Kalau yang sekarang ada tambahannya, setelah kita tahu, kita baca, kita tahu maknanya, tahu kandungannya, kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena besok ayat-ayat itu juga akan membantu kita pada hari kiamat. Demikian Bapak dan Ibu. Ada yang mau paring pangandikan? Sudah jam 5:10. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya ada kekurangan dan kekhilafan, betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya cukup. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.